Profesor Dr. Haidar Nasir, pimpinan Ormas Muhammadiyah, akhirnya angkat suara, memberikan komentar terhadap polemik yang saat ini sedang rame ya, akibat tayangan ekspos unsensor di Trans 7 yang disebut-sebut itu sudah menyakiti hati kiai, menyakiti hati santri, karena itu menghina kiai dan menghina pondok pesantren ya. Sampai kemudian mereka melakukan aksi demonstrasi di gedung Trans 7 ya. Bahkan demonstrasinya semakin liar ya, menjalar kemana-mana sampai Transmart di demo, Trans Studio Mall di demo, gedung DPR pun ada juga yang didatangi demo di sana ya. Sampai-sampai netizen bingung, ini kok bisa yang salah Trans 7 tapi Transmart, Trans Studio itu juga ikut di demo. Ini jangan-jangan nanti yang ada nama Trans di demo semua ya, Transjakarta, Transmart ya, nanti apa? Trans apa lagi? Bahkan sampai ada yang mengatakan nanti kalau Indosiar itu berbuat salah, nanti Indomaret juga di demo ya, Indomarko juga ikut di demo. Coba kita baca bagaimana komentar dari pimpinan Ormas Muhammadiyah, ini dari halaman jatimtimes.com ya. Ketum PP Muhammadiyah tanggapi polemik tayangan Trans 7, berekspresi harus disertai kedewasaan dan rasa hormat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir mengingatkan pentingnya kedewasaan dan tanggung jawab moral di tengah kebebasan berekspresi yang kian terbuka. Seruan itu disampaikannya menanggapi kontroversi yang melibatkan salah satu program di Trans 7 yang menyinggung kiai, pesantren, dan para santri. Menurut Haidar, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, namun kebebasan itu tidak boleh dijalankan tanpa kendali. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, penuh keragaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Karena itu, ekspresi publik tidak bisa dijalankan sesuka hati, ujarnya saat diwawancarai di Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis 16 Oktober 2025. Haidar menilai peristiwa seperti ini semestinya menjadi cermin untuk semua pihak agar lebih memahami makna tenggang rasa dan penghormatan terhadap sesama. Ia menegaskan bangsa Indonesia dibangun di atas pondasi Bhinneka Tunggal Ika, sebuah prinsip yang menuntut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang penting, semua pihak belajar menghargai, ada batas dalam berekspresi, tapi juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan harus terus memperbaiki diri agar tetap dipercaya masyarakat. Ya, ini penting untuk diperhatikan ini. Haidar menyebut polemik semacam ini tak perlu diselesaikan dengan amarah ya, atau saling menyalahkan. Menurutnya, justru di saat-saat genting seperti inilah karakter bangsa Indonesia yang damai dan toleran sedang diuji. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan cara yang baik tanpa menjatuhkan pihak lain. Ia mengingatkan media sosial kini sering menjadi pemantik panasnya perdebatan dalam pandangannya. Ruang digital semestinya menjadi wadah untuk memperkuat persaudaraan, bukan ladang perpecahan. Kalau ada masalah, ya, media sosial jangan justru memperkeruh suasana. Istilahnya jangan sampai ikannya tidak dapat, tapi kolamnya jadi keruh. Ungkapnya dengan perumpamaan khas. Ya. Haidar juga menyoroti perlunya semua elemen bangsa, baik lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, maupun masyarakat sipil, untuk introspeksi dan berbenah. Ia menyebut bahwa kepercayaan publik lahir dari konsistensi lembaga dalam bersikap terbuka, adil, dan beretika. Kalau lembaga keagamaan mau dipercaya, ya harus meningkatkan kualitas dan memberi sumbangan nyata bagi bangsa. Ya, betul. Lebih jauh, Haidar mengajak umat beragama menjadi teladan moral dan sosial, bukan hanya di lingkup internal umat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa. Ya, umat beragama seharusnya menjadi contoh kedewasaan, jangan reaktif berlebihan, tapi jadikan setiap peristiwa sebagai pembelajaran bersama.
Ya, ini tambahnya. Ia menegaskan masalah seperti ini bukan akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk memperkuat nilai-nilai luhur bangsa. Ya, masalah pasti akan selalu ada dalam kehidupan kebangsaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelesaikannya secara dewasa dengan tetap menjaga koridor hukum dan moral, tegasnya. Haidar menutup dengan pesan bernada damai. Indonesia akan tetap berdiri kuat jika masyarakatnya mampu menahan ego dan mengedepankan dialog. Kalau semuanya mau saling menghormati, introspeksi, dan memperbaiki diri, maka bangsa ini akan semakin matang dalam berdemokrasi, pungkasnya. Bagi kami ini komentar yang sangat luar biasa, ya, mengajak untuk introspeksi, ya, masalah seperti ini jangan menjadi perpecahan dan sebagainya, ya. Ya, kalau memang dianggap Trans 7 salah, ya diselesaikan dengan baik, nggak harus dengan demo yang, ya, kalau kita lihat media, demonya ini sudah keterlaluan, ya, sudah keterlaluan, sudah menuduh sana sini, sudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak mencerminkan yang melakukan demo itu adalah orang-orang yang tamatan pondok pesantren, ya. Sampai ada yang teriak-teriak Trans 7, ya. Ya kita tahu sendirilah, ya. Ya kami kadang-kadang nggak tega ya mengeluarkan kata-kata yang seperti itu di media, ya, karena itu nggak pantas gitu loh dikeluarkan, apalagi sampai yang demo itu kan tamatan-tamatan pondok pesantren. Ada lagi yang sampai katanya, jangan sampai kami menggorok leher-leher kalian. Itu kan sudah keterlaluan lah, sudah keterlaluan, ya. Kemudian sampai menuduh di sana ada Zionis, kemudian yang dituduh juga Wahabi. Dari mana? Datanya dari mana? Ya, datanya dari mana? Makanya kalau sudah ada aksi-aksi demo yang nggak kekontrol seperti itu, ya sudah liar, sudah. Ya. Tapi coba kalau diselesaikan dengan baik-baik, ya. Pihak yang merasa tersakiti, ya, ada anggota DPR yang menyebutkan ada 10 pondok pesantren, ya sudah, ya, kirim perwakilan dari masing-masing pondok pesantren, 2 orang kah, 3 orang kah, kirim, ya. Ya, kemudian ormas NU nggak terima, ya, ya sudah kirim dari ormas NU, ya, dari jajaran yang tinggi, yang di pusat, ya, dikirim, berdialog, menyelesaikan permasalahan. Kalau sudah ada demonstrasi, apalagi massa yang bergerak itu nggak kekontrol, sudah, ya, sudah. Bukan tidak mungkin ada penyusup-penyusup, dan mungkin, ya, kami nggak ngerti, ya, yang sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, ya, sampai. Tapi kalau yang sampai mau menggorok itu kan sudah jelas dia katanya, ya, ansor banser, ya, itu sudah, ya, di luar kendali itu, ya, sudah di luar kendali. Kan ada penyelesaian yang baik, ya. Ada juga yang mau nyantet juga, astagfirullah, apa, kan nggak kekontrol lagi, ya. Justru, ya, benar yang dikatakan Pak Profesor Haidar Nasir, ya. Jadi momen yang seperti ini sebenarnya adalah ujian, ya, ujian momen untuk melihat bagaimana sesungguhnya karakter kita, karakter anak bangsa. Bisakah mereka arif, bijaksana, ya, di dalam menangani sebuah permasalahan? Kalau sampai demo yang nggak terkontrol, apalagi sampai, ya, yang masalah Trans 7, Transmart ikut di demo, Trans Studio Mall ikut di demo. Bahkan itu tadi netizen tuh sudah sampai liar, ya, komentarnya tuh sudah sampai, ya, karena mereka bingung kok bisa sampai melakukan yang seperti itu. Nanti jangan-jangan Transjakarta juga ikut di demo, karena beda Transmart, Trans Studio Mall, beda. Yang salah Trans 7, ya sudah, selesaikan dengan Trans 7. Transmart nggak usah dilibatkan karena sudah beda bagiannya. Itu mall, nggak tahu menau dengan program Trans 7, ya, ya kan. Kita sering lah, ya, mendengarkan istilah-istilah, kata-kata bijak, ya.
Kalau di sebuah lumbung padi ada tikusnya, ya tikusnya yang diusir, tikusnya yang diburu dan sebagainya, yang dihilangkan. Jangan lumbung padinya yang dibakar, kan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya kalau ada satu ustadz yang salah, ya jangan pesantrennya kemudian dianggap salah semua. Muridnya dianggap salah, wali muridnya dianggap salah, ya kan repot. Ya. Jadi mantap lah ini komentar dari Pak Profesor Dr. Haidar Nasir. Karena ya kami teringat ya, Pak Profesor Dr. Haidar Nasir ketika bercerita ada masjidnya yang dibakar, ya nggak ada aksi-aksi yang sampai seperti itu, nggak ada. Ya. Jadi ini komentar yang bagi kami perlu direnungkan untuk orang-orang yang sekarang ini ya masih mendidih darahnya, melakukan aksi-aksi demo, bahkan ada yang sampai mau menyantet dan sebagainya. Ya mereka sudah lepas kendali lah, ya lepas kendali. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah.